Bayangkan, sebuah buku yang begitu berbahaya hingga gereja membakarnya, raja-raja melarangnya, filsuf menyebutnya sebagai kitab kegelapan. Buku ini bukan ditulis oleh seorang diktator, melainkan oleh seorang pria yang terbuang. Ya, terbuang dari kekuasaan, dari kehormatan, dan dari masanya. Dialah Niccolo Machiavelli. Ia tak lahir untuk menjadi tiran, tapi di balik semua larangan itu, ada pertanyaan yang terus menggema. Mengapa sebuah buku tipis setebal 100 halaman bisa begitu ditakuti? Apa sebenarnya yang ingin diungkapkan Machiavelli tentang sifat manusia dan kekuasaan? Apakah ini sekedar buku panduan kejahatan atau justru cermin paling jujur tentang bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja? Dari Renaissance Italia hingga panggung politik abad ke-21, video ini akan mengajak kita menyelami mengapa pesan Machiavelli tetap hidup bahkan di dunia yang mengutuknya. Bersiaplah untuk memasuki pikiran seorang Machiavelli, tempat di mana moralitas dan kekuasaan saling bertarung tanpa ampun. Tahun 1513, di kota Florence, seorang pria berusia 44 tahun duduk dalam gelap, menatap lilin yang nyaris padam. Tangannya gemetar, bukan karena usia, tapi karena luka kehidupan. Ia adalah mantan diplomat, pecundang politik, dan kini tahanan rumah. Ia baru saja disiksa, dijebloskan ke penjara, dan diusir di kota yang dulu ia perjuangkan. Namun dari kegelapan itulah lahir sebuah mahakarya yang akan mengubah wajah politik selamanya. Tapi untuk memahami mengapa buku ini ditulis, kita harus mundur ke Italia pada abad ke-16. Bayangkan, Italia bukan sebagai sebuah negara, tapi sebagai kumpulan kota-kota yang saling mencakar. Florence, Venesia, Milan, Napoli, dan negara gereja di Roma, setiap kota diperintah oleh keluarga ambisius, yaitu Medici Borgia yang berkomplot, mengkhianati, bahkan membunuh demi kekuasaan. Machiavelli hidup di tengah badai itu sebagai diplomat Florence. Ia menyaksikan Paus menggunakan anaknya, Caesar Borgia, sebagai poin berdarah untuk memperluas kekuasaan gereja. Ia melihat raja-raja Prancis dan Spanyol menjarah Italia seperti serigala, dan yang paling menyakitkan, ia mengabdi pada Republik Florence sampai keluarga Medici menggulingkannya pada tahun 1512. Disinilah segalanya berubah. Machiavelli, sang idealis, dipecat, disiksa, dan dibuang ke pedesaan. Tapi dari pengasingannya, ia menulis kepada seorang teman, "Di siang hari aku berburu dan bermain dengan para petani, tapi di malam hari aku masuk ke ruang kuliah para raja." Ruang kuliah itu adalah Il Principe, sebuah buku yang bukan lahir dari teori, tapi dari luka dan pengkhianatan. Tapi Machiavelli tidak menulis buku ini untuk memberontak. Ini adalah proposal politik, sebuah upaya putus asa untuk menarik perhatian Medici agar memperkerjakannya kembali. Di halaman pertama, ia menulis, "Aku tak punya hadiah untukmu selain pengetahuanku tentang kekuasaan." Ironisnya, gereja Katolik sangat membenci buku ini, bahkan menyebutnya berbahaya, mengharamkannya, dan membakarnya. Tapi larangan itu hanya membuatnya abadi. Machiavelli menjadi hantu yang menghantui para penguasa sepanjang masa. Apa sebenarnya yang tulis Machiavelli hingga membuat gereja gemetar? Untuk menjawabnya, kita harus melihat dua sosok yang membayangi setiap halaman Il Principe, yaitu Caesar Borgia, pangeran kejam yang jadi inspirasinya, dan keluarga Medici, penguasa yang ia puja sekaligus ia benci. Machiavelli pertama kali bertemu Borgia pada tahun 1502 sebagai diplomat Florence. Saat itu, Borgia sedang membantai musuh-musuhnya, tapi alih-alih jijik, Machiavelli justru terpukau. Dalam suratnya, ia menulis Borgia seperti singa yang tahu kapan menjadi ular. Ia menghancurkan lawan, tapi rakyatnya menyembahnya. Dari Borgia, Machiavelli belajar prinsip paling kontroversial, yaitu tujuan menghalalkan cara. Misalnya, saat Borgia ingin menguasai kota Urbino, pemimpinnya dijamu lalu dibunuh secara diam-diam. Keesokan harinya, Borgia menyombongkan diri. "Aku tak butuh perang, aku hanya butuh malam dan kepercayaan." Inilah kejahatan yang terukur, bukan sadisme, tapi strategi. Tapi ironi besarnya, Borgia pada akhirnya dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Machiavelli menyimpulkan, untuk menakuti serigala, kau harus menjadi rubah. Tapi rubah macam apa yang diberikan Machiavelli ketika Medici merebut kembali Florence? Mereka menghancurkan musuh-musuhnya secara sistematis, bukan karena benci, tapi karena perlu. Apakah Machiavelli membenci Medici atau semuanya? Ia menjawab, "Aku membenci Medici, tapi aku mencintai Florence, dan demi Italia, aku tunduk pada mereka." Ia mengorbankan moral pribadi demi kebaikan yang lebih besar, sebuah paradoks yang jadi dasar dari Machiavellianisme. Dan ironi terbesarnya, ia diam tapi membunuh dalam sunyi.
Machiavelli tidak menulis untuk memberontak, tapi justru karena itulah ia berbahaya. Jika rakyat tahu trik para penguasa, mereka bisa melawan. Bahkan filsuf zaman pencerahan mengecamnya. Rossi menyebut In Principe sebagai buku panduan untuk tiran. Shakespeare menjuluki Machiavelli sebagai iblis berdarah dingin. Tapi ironinya, justru para diktator abad ke-20 memuja buku ini. Mussolini menyimpan Il Principe di bawah bantal. Hitler dikabarkan memberikan kepada para jenderalnya. Stalin memujinya karena mengerti bahwa kekuasaan sejati lahir dari ketakutan. Namun apakah Machiavelli benar-benar mendukung tirani atau justru para diktator itu hanya memelintir kata-katanya? Contoh nyata, saat Machiavelli menulis bahwa penguasa harus siap membunuh, yang ia maksud adalah pembunuhan terukur untuk mencegah perang saudara, bukan genosida seperti Hitler. Saat ia menyarankan penguasa bersikap licik, tujuannya adalah untuk menyelamatkan negara, bukan menjarah rakyat demi istana mewah. Sayangnya, kebenaran tidak penting bagi penguasa korup. Mereka hanya mengambil yang menguntungkan. Lihat keluarga Medici, mereka menyensor Il Principe, tapi diam-diam menerapkan taktiknya. Cosimo de' Medici misalnya, prinsip divide et impera untuk memecah belah musuh politik, persis seperti yang ditulis Machiavelli. Inilah bahaya sebenarnya, buku ini menjadi senjata bagi mereka yang haus kekuasaan, sementara penulisnya dikutuk sebagai guru setan. Jadi, apakah In Principe berbahaya? Ya, tapi bukan karena ajaran Machiavelli, melainkan karena ia mengungkap kebenaran yang ingin disembunyikan para penguasa, bahwa tahta dibangun dari darah, tipu daya, dan air mata, dan dunia yang masih dipimpin oleh para borgia modern. Kebenaran semacam ini tetap mengancam bahkan setelah 500 tahun berlalu. Machiavelli memang mati pada tahun 1527, tapi rohnya hidup di setiap sudut kekuasaan modern. Dari koridor parlemen hingga ruang rapat CEO, dari algoritma media sosial hingga perang drone, semuanya berbisik mantra yang sama, yaitu tujuan menghalalkan segala cara. Pada tahun 1973, Henry Kissinger, diplomat legendaris Amerika, menggunakan prinsip itu saat merancang kudeta di Chile untuk menjatuhkan Allende. Atau saat membiarkan Vietnam Utara menyerang Kamboja, stabilitas dianggap lebih penting daripada moral. Ini bukan teori semata. Laporan CIA pada tahun 2021 tentang perang cyber bahkan menyebut serangan harus seperti rubah, tak terlihat sampai terlambat, sebuah bahasa yang sangat Machiavellian. Dan jangan kira Machiavelli hanya milik para politikus. Di Silicon Valley, para CEO menjadikannya pedoman. Steve Jobs berkata, terkadang untuk menciptakan inovasi, kau harus menjadi bajingan. Sementara itu, Zuckerberg dalam dokumen internal tahun 2012 membenarkan keputusan kontroversial demi kepentingan jangka panjang. Di Brazil, Bolsonaro menggunakan buzzer WhatsApp untuk menyebar hoax tentang lawannya. Di Filipina, Duterte membayar troli army untuk memajiri kolom komentar dengan ancaman. Semua ini adalah kejahatan terukur ala Machiavelli yang direkayasa untuk mempertahankan kekuasaan dengan biaya minimal. Tapi dibalik semua kegelapan ini, apa yang sebenarnya Machiavelli katakan? Dia menulis, "Aku tidak membela kejahatan, aku hanya menggambarkan dunia sebagaimana adanya." Jika ia hidup hari ini, mungkin ia akan tertawa getir melihat banyak yang menyebutnya iblis. Padahal murid-muridnya adalah CEO, pemimpin negara, dan influencer yang menjual kebohongan demi pengikut mereka. Kita hidup di dunia yang jauh lebih Machiavellian daripada Italia pada abad ke-16. Bedanya, kita punya teknologi untuk membuat kejahatan itu lebih elegan. Jadi, apakah El Principe masih relevan? Lebih dari itu, ia telah berevolusi menjadi virus yang menginfeksi DNA kekuasaan modern. Tapi pertanyaan terbesarnya bukan pada Machiavelli, melainkan pada kita. Apakah kita akan terus membiarkan tujuan menghalalkan cara menjadi mantra sambil mengorbankan kemanusiaan demi kekuasaan? 500 tahun berlalu dan kita masih terjebak pada pertanyaan yang sama. Apakah Machiavelli seorang jenius yang jujur atau guru jahat yang melegitimasi kejahatan? Atau seperti kata filsuf Isaiah Berlin, ia bukan iblis, ia hanya mendiagnosis penyakit yang sudah ada. Diagnosis yang membuat kita tidak nyaman karena mengungkap kanker dalam jiwa kekuasaan. Bahkan, kadang kejahatan adalah obat pahit untuk menyelamatkan negara. Tapi pada akhirnya, Il Principe bukanlah buku tentang politik. Ini adalah buku tentang manusia, tentang ambisi kita yang gelap, ketakutan kita akan kekacauan, dan ilusi kita tentang moralitas. Machiavelli mengajarkan kita satu hal, yaitu kekuasaan tidak pernah steril.